Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Khadijah dari Prodi Matematika NPM 201114005 ingin menjelaskan tentang sistem pendidikan di era pendudukan Jepang. Pendidikan di masa pendudukan Jepang sejak tahun 1942 sampai dengan 1945 jauh lebih buruk dari sebelumnya. Ketika Indonesia masih di bawah penjajahan pemerintah kolonial Hindia Belanda, ketika Jepang datang, Jepang menjadikan Indonesia sebagai pangkalan perangnya. Masyarakat harus hidup di bawah kondisi perang yang diterapkan Jepang. Akibatnya, para pengajar harus bekerja untuk Jepang. Anak-anak bahkan turut dikerahkan membantu memenuhi kebutuhan perang. Kebijakan pendidikan. Yang pertama, bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan bahasa Belanda. Kedua, sistem pendidikan diintegrasikan. Pendidikan berdasarkan kelas sosial yang sebelumnya berlaku di era Hindia Belanda dihapuskan. Di masa pendudukan Jepang, pendidikan tingkat dasar hanya ada satu macam, yakni sekolah dasar selama 6 tahun. Jepang menyeragamkan sekolah-sekolah dasar di Indonesia agar mudah diawasi. Kebijakan ini berdampak positif. Anak-anak pribumi dari keluarga miskin yang sebelumnya tidak berhak untuk sekolah, jadi mengenyam pendidikan yang sama dengan anak bangsawan dan keturunan Belanda. Doktrin Jepang. Doktrin yang diberikan Jepang kepada para pengajar adalah Hakko Ichiu, yang artinya 8 benang di bawah satu atap. Hakko Ichiu adalah ambisi Jepang untuk menyatukan Asia Timur Raya, termasuk Asia Tenggara, dalam satu kepemimpinan, yakni di bawah Kaisar Jepang. Para pengajar di daerah diikutkan pelatihan di Jakarta. Setelah pulang kembali, mereka harus meneruskan ke rekan-rekan di daerah asalnya. Jepang juga membentuk sekolah guru yang terdiri atas sekolah guru 2 tahun atau Shoto Shihan Gakko, sekolah guru 4 tahun, Chuto Shihan Gakko, dan sekolah guru 6 tahun, Koto Shihan Gakko. Selain Hakko Ichiu, Jepang juga memberikan doktrin lain yakni Nippon Senshin atau latihan kemiliteran dan semangat Jepang, kemudian bahasa, sejarah, dan adat istiadat Jepang, juga ilmu bumi dengan perspektif geopolitik. Tingkat pendidikan. Jepang juga menerapkan tingkat pendidikan baru. Setelah sekolah dasar 6 tahun atau Kokumin Gakko, ada sekolah menengah pertama 3 tahun dan sekolah menengah tinggi 3 tahun. Kurikulum Indonesia untuk memperoleh dukungan rakyat Indonesia. Jepang mengajak tokoh pendidikan kala itu, Ki Hajar Dewantara, sebagai penasihat bidang pendidikan. Di Indonesia, Jepang bersedia mengakomodasi kurikulum lokal. Kendati demikian, ketika Jepang makin terhimpit dalam perang, Jepang mengerahkan sendenbo atau petugas propaganda. Tujuannya menanamkan ideologi yang diharapkan dapat menghancurkan ideologi Indonesia merdeka. Jepang mewajibkan setiap siswa latihan disiplin militer keras seperti tentara Jepang. Siswa diwajibkan melakukan kinrohoshi atau kerja bakti. Mereka diminta mengumpulkan bahan-bahan untuk perang, menanam bahan makanan, membersihkan asrama, dan memperbaiki jalan. Pelatihan ini ditujukan agar siswa memiliki semangat Jepang atau Nippon Senshin. Mereka juga harus menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, melakukan penghormatan untuk kaisar ke arah Tokyo, menghormati bendera Jepang, Hinomaru, dan gerak badan Taiso. Demikianlah penjelasan dari saya tentang sistem pendidikan di era pendudukan Jepang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.